Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan alur pembahasan filsafat moral untuk perkuliahan di semester ke depan. Saya akan men-sharingkan apa yang telah dibuat oleh tim pembaruan bahan atau materi filsafat moral, dan sekarang saya akan langsung saja membahas LMS yang telah dibuat oleh tim dan bagaimana nanti para dosen bisa memakainya untuk para mahasiswa dan membantu para mahasiswa untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, di sini kita akan menemukan Master Filsafat Moral 2024 karena ini memang dibuat pada tahun ini, tepatnya pada bulan Juni tahun 2024. Kami tim berusaha untuk membuat lagi materi atau bahan pembelajaran. Ada banyak bahan atau materi yang sudah dipelajari selama ini, sudah dipakai selama ini, tapi pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk bagaimana mengatur kembali agar mahasiswa juga dapat lebih baik belajar tentang filsafat moral. Tentunya ini juga sudah mendengarkan masukan-masukan dari para dosen dan juga ahli, khususnya ini Romo Haryatmoko yang banyak terlibat dalam pengajaran filsafat moral dan memberikan banyak masukan. Nah, inilah hasil akhir yang kami usahakan agar dapat digunakan oleh para dosen. Kami sudah menyertakan RPS di dalam LMS ini, nanti para dosen bisa mulai membacanya ketika akan mengajar. Dan juga sudah kami berikan juga di sini, ini beberapa hal yang penting yang kami kopikan. CPL tentunya nanti tergantung dari prodi tertentu. Setiap prodi itu biasanya membebankan CPL-CPL tertentu pada mata kuliah. Jadi setiap prodi bisa berbeda. Dan ini nanti tergantung dari setiap prodi. Tapi kita bisa lewatkan dulu mengenai hal ini, karena ini hal yang sangat administratif dan juga langsung terkait dengan prodi. Bapak Ibu dosen mungkin bisa melihat sementara apa yang ada di sini yang kami buat. Dan mata kuliah ini terutama nanti membahas beberapa tema, tidak semua pastinya. Karena begitu banyak tema dalam filsafat moral, lalu kami dalam satu semester ini membagi menjadi dua tema besar. Yang pertama yaitu teori-teori umum filsafat moral, lalu yang kedua nanti lebih ke teori-teori terapan filsafat moral. Nanti setiap tema besar akan dibagi lagi menjadi 4 subtema. Yang pertama, yang teori-teori umum filsafat moral nanti dibagi menjadi filsafat moral dan ajaran moral yang pertama. Yang kedua, nilai dan tindakan manusia. Yang ketiga, tatanan moral. Dan yang keempat, manusia bukan sarana. Sedangkan tema besar kedua nanti dibagi lagi menjadi 4 subtema. Etika kebahagiaan Aristoteles, etika kehidupan, etika lingkungan, persoalan korupsi, dan juga AI tentunya. Nanti kita bisa melihat lagi ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda. Ini tentunya yang akan kita bahas. Apa itu teori dasar etika, aliran pemikiran etika. Jadi di sini kita bisa melihat apa itu etika, kebebasan dan tanggung jawab, hati nurani, utilitarianisme, deontologi, teleologi, eudaimonia, dan juga nanti dalam teori etika terapan kita bisa membahas tentang etika kehidupan dan etika sosial. Etika kehidupan dibagi lagi menjadi aborsi, eutanasia, dan juga self-harm dan hukuman mati. Lalu etika sosial, kita akan melihat etika lingkungan, persoalan korupsi, dan juga etika dan artificial intelligence. Jadi memang dibagi menjadi dua tema besar. Yang pertama teori, yang kedua terapan. Lalu kita bisa melihat lagi subtema-subtemanya. Para dosen bisa melihat juga beberapa daftar pustaka yang sudah kami sertakan di sini. Dan juga ada rubrik tentang tugas UTS dan UAS. Dan ini nanti ada konversi nilai total. Nanti semuanya bisa ditemukan dalam RPS mata kuliah filsafat moral. Dan setiap pertemuan bisa saja para dosen itu memberikan tugas-tugas kecil yang tetap mendapat poin
di dalam penilaian nanti secara keseluruhan. Nanti bisa juga dilihat nanti di RPS. Sekarang saya akan menjelaskan LMS-nya. Nah, nanti di dalam LMS, terutama bagian yang pertama mengenai teori-teori dasar etika, nanti ada yang dinamakan entry ticket dan exit ticket. Maksudnya apa? Para mahasiswa akan mendapatkan bahan atau materi kalau dia mengerjakan atau menjawab tugas di entry ticket. Setelah dia mengerjakan tugas di sini, otomatis dia akan mendapatkan bahan-bahan tertentu. Lalu nanti di akhir pertemuan, nanti ada namanya juga sebuah kuis atau tugas kecil untuk bisa lanjut ke pertemuan berikutnya, lalu kami namakan sebagai exit ticket. Saya akan menunjukkan di sini dalam LMS. Contohnya, ini pengantar umum filsafat moral. Akan segila apa jika sains tanpa etika dan seterusnya. Lalu ini tema-tema filsafat moral yang kita akan bahas. Jadi ada teori etika dasar, teori etika terapan. Sebetulnya dua tema besar ini. Lalu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama teori etika menjadi teori dasar etika, lalu aliran pemikiran etika. Nanti teori dasar etika dibagi lagi, apa itu etika, kebebasan tanggung jawab, dan hati nurani. Lalu mengenai aliran pemikiran etika, tentunya tidak semua yang akan kita bahas. Tapi kita bagi lagi menjadi utilitarianisme, deontologi, dan teleologi, khususnya eudaimonia. Nah, ini tiga aliran besar di dalam etika. Lalu mengenai teori etika terapan, kita bagi lagi menjadi dua, etika kehidupan dan etika sosial. Etika kehidupan berbicara tentang apa saja? Tentang aborsi, eutanasia, self-harm, dan hukuman mati. Lalu etika sosial berbicara tentang etika lingkungan, korupsi, dan AI, Artificial Intelligence. Jadi secara umum ini yang akan kita pelajari bersama dengan mahasiswa. Kita memberikan materi-materi yang ada di sini berdasarkan pembagian-pembagian materi ini. Nah, ini hanya pemaparan dari dua tema besar tadi. Contoh di tema besar pertama kita akan lihat teori dasar etika. Nanti ada panduan dosen, para dosen bisa melihatnya. Di sini ada penjelasan mengenai di setiap pertemuan para dosen bisa mengikuti alur sebagai berikut. Di LMS sudah disediakan sebuah video atau artikel untuk dilihat atau dibaca oleh mahasiswa. Lalu ada entry ticket, mahasiswa bisa melihat bahan-bahan atau materi perkuliahan jika mereka mengerjakan entry ticket ini. Dan dari sana bisa berupa, entry ticket ini bisa berupa refleksi singkat, pendapat mereka, apa yang mereka pelajari dari video atau artikel tersebut. Lalu yang ketiga, bisa juga menyampaikan poin-poin penting atau berkesan bagi para mahasiswa. Setelah entry ticket dikerjakan, mahasiswa akan mendapatkan materi PowerPoint dari dosen. Dosen silahkan menjelaskan dengan materi yang ada atau menambahkan jika ada materi-materi tambahan yang dirasa menarik untuk mengembangkan bahan atau materi yang ada. Jadi sangat dipersilahkan. Setelah dosen menjelaskan PPT atau materi di kelas, dosen bisa melakukan diskusi, pendalaman dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Diskusi di kelas akan disediakan materi juga atau bahan dari tim revitalisasi mata kuliah filsafat moral. Jika ingin diganti dengan bahan diskusi yang lain juga dipersilahkan. Yang terpenting masih berkaitan dengan materi yang diberikan di kelas. Selesai diskusi, diadakan pleno. Jika tidak, semua kelompok bisa maju, paling tidak ada beberapa kelompok yang bisa men-sharingkan hasil diskusinya di dalam kelas. Kalau tidak memungkinkan semua bisa tampil, tapi nanti bisa dibagi pertemuan hari ini siapa yang tampil, pertemuan berikutnya siapa yang tampil. Setelah itu dosen memberikan rangkuman di akhir kelas, kesimpulan, dan tanggapan juga dari hasil pleno. Dan nanti di akhir dosen bisa menutup kelas dengan mengingatkan mahasiswa bahwa nanti ada exit ticket yang harus dikerjakan untuk masuk ke materi berikutnya. Jadi ini yang akan dilakukan terus. Jadi ada entry ticket, ada materi, ada diskusi, ada pleno, lalu nanti terakhir ada exit ticket. Exit ticket itu juga sebuah tugas kecil yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk bisa masuk ke pertemuan berikutnya. Begitu seterusnya sampai UTS. Nanti setelah UTS agak berbeda. Nah, sekarang kita berbicara tentang UTS. Nanti kita bisa melihat di sini tentang teori dasar, apa itu filsafat moral, lalu ini ada entry ticket, contohnya apa? Silakan menjawab pertanyaan berikut ini.
Apakah yang disampaikan oleh Farah Quinn di dalam video di atas adalah soal etika? Lalu mengapa? Nanti mereka mulai menjawab. Kalau mereka bisa menjawab, sudah menjawab di entry ticket, mereka akan mendapatkan bahan apa itu filsafat moral yang akan diberikan dosen di kelas. Nanti di kelas ada diskusi kelompok. Nah, ini nanti bisa ada pertanyaan diskusinya, apakah ajaran moral dan etika itu berbeda? Coba berikan contohnya. Contoh-contoh itu sangat penting bagi mahasiswa yang belajar tentang filsafat moral, agar apa yang dipelajari itu menjadi konkret, tidak hanya ide semata atau hanya sebuah angan-angan semata. Nanti di akhir kelas, setelah kelas selesai di rumah mungkin, mereka bisa melakukan exit ticket di sini. Ada forum diskusi dan seterusnya. Nah, jadi nanti setelah mereka menjawab forum diskusi, contohnya di sini apa saja hal-hal yang menarik atau berkesan bagi Anda di pertemuan kali ini. Silakan ditulis pendapatnya. Lalu dari sana masuklah ke pertemuan yang kedua. Dan di sini ada entry ticket. Tapi mereka tidak bisa masuk ke entry ticket di pertemuan kedua jika tidak mengerjakan exit ticket di pertemuan sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi para dosen bisa melihat bahan-bahan ini pelan-pelan. Nanti pertemuan ketiga tentang hati nurani kurang lebih sama. Ada entry ticketnya, ada materinya, ada diskusi kelompoknya, ada exit ticket. Lalu begitu juga dengan aliran pemikiran etika. Ada exit ticket di sini. Kalau di sini langsung exit ticket, jadi diskusi kelompok di aliran di pertemuan keempat juga ada di sini langsung exit ticket. Nanti di sini juga ada entry ticket dulu. Lalu nanti di akhir juga kita akan melihat ada exit ticket juga. Begitu seterusnya deontologi, eudaimonia, dan nanti persiapan UTS. Dan UTS-nya pertemuan 7 dan 8. Ini adalah proyek membuat satu output media sosial, bisa video singkat atau infografis, dengan memilih satu tema yang sudah dibahas dari pertemuan pertama sampai ke-6. Ambil contoh konkret di sekitar kita, lalu analisis pakai teori-teori yang sudah dipelajari. Jadi lebih penerapan langsung apa yang sudah dipelajari, menganalisis sebuah fenomena konkret di sekitar mereka. Ini adalah bagian pertama dari pembelajaran. Nanti setelah itu kita masuk bagian kedua setelah UTS sampai UAS. Nah, nanti sistem pembelajaran agak sedikit berbeda. Di sini akan lebih banyak diskusi dan juga presentasi. Saya akan jelaskan pertama. Di dalam pertemuan setelah UTS, mahasiswa akan banyak diminta untuk presentasi. Lalu dari sana nilai presentasi itu, kelompok itu menjadi 50% nilai untuk UAS. Lalu 50% berikutnya adalah luarannya, outputnya media sosial. Jadi ada dua penilaian bagi UAS, yaitu presentasi di kelas dan juga output media sosialnya. Nah, tema besar yang kedua, etika terapan. Nanti setelah UTS kita akan memasuki bagian kedua, tema besar filsafat moral, yaitu etika terapan. Kelas bisa dibagi menjadi 7 kelompok. Minimal ini ya. Masing-masing kelompok akan membahas tema sebagai berikut. Contohnya, tadi di pertemuan 7 dan 8, pertemuan 7 persiapan untuk membuat UAS, pertemuan 8 adalah UAS-nya ketika mereka mengupload. Pertemuan ke-9, kelompok pertama langsung membahas tentang aborsi. Nanti dibahas di kelas, selesai, kelompok pertama mendapatkan nilai 50% untuk UAS. Pertemuan ke-10, kelompok kedua, membahas tentang eutanasia. Pertemuan ke-11, kelompok 3 dan 4, self-harm dan hukuman mati. Pertemuan 12, kelompok 5, tentang etika lingkungan. Pertemuan 13, kelompok 6, tentang persoalan korupsi. Pertemuan 14, kelompok 7, tentang tantangan artificial intelligence dalam kehidupan. Tentunya dikaitkan dengan etika. Setiap kelompok selesai presentasi, mereka mendapatkan nilai 50% dari UAS. Nanti 50% berikutnya adalah output media sosial. Lalu nanti ketika mereka sudah selesai presentasi, contohnya
Lalu nanti mereka akan diminta untuk mengumpulkan presentasi mereka. Lalu nanti juga ada pendalaman diskusi. Pendalaman diskusi sebagai acuan untuk dosen bisa menilai sejauh mana diskusi ini sudah dalam track yang benar. Jadi dosen juga punya pegangan tentang tema-tema yang dibahas di dalam kelas dan sudah ada diberikan juga di dalam LMS. Begitu juga dengan euthanasia, ini kreativitas dosen sangat ditentukan dalam jalannya diskusi, dalam jalannya presentasi, dan seterusnya. Nanti di akhir pertemuan, dosen diminta untuk menyimpulkan apa yang sudah dibahas. Begitu seterusnya, self-harm dan hukuman mati, lalu etika sosial di sini mengenai etika lingkungan, persoalan korupsi, dan juga artificial intelligence. Nah, di akhir nanti video singkat yang diupload di media sosial infografis. Nanti pembagiannya setiap tugas, bahkan setiap pertemuan terutama sebelum UTS juga mendapatkan poin. Itu sekitar 3% misalkan. Nanti perhitungan poin-poin ini bisa dilihat di FPS secara detail. Jadi ini panduan teknis mengenai mata kuliah filsafat moral yang sudah kami revitalisasi, dan ini bahan-bahan ini sudah bisa ditemukan di dalam LMS Master Filsafat Moral 2024. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita ke depan betul-betul membawa buah bagi kita para dosen dan juga bagi mahasiswa. Terima kasih banyak.